Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu, saya bacakan zikir petang. Silakan diikuti. Dari nomor 7, halaman 48. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uktala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, sekarang 50 doa nomor 13 sampai 16. Doa minta panjang umur, banyak harta dan baiknya amal. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Doa nomor 14. Doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Baik, sekarang doa saat mendapat kesulitan nomor 15. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang doa nomor 16, doa minta agar diangkat dari kesulitan, dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, sekarang lihat buletin. Pertemuan kita terakhir besok ya. Selasa depannya libur. Mau lebaran. Ibu masak kue dong. Saya ada urusan lain. Baik, kita masuk hadis arba'in nomor 13. Tentang mencintainya seperti mencintai diri sendiri. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas itu jadi pembantu karena selepas Nabi SAW itu hijrah sampai di Madinah, orang-orang Madinah itu kasih hadiah pada Nabi, beri hadiah pada Nabi. Ada yang beri ini, ada yang beri itu gitu. Nah, ibunya Anas, Rumaisah atau Ummu Sulaim, punya inisiatif, dia bawa anaknya. Wahai Rasulullah, ini anak saya sebagai hadiah untukmu. Dia mengabdi saja padamu, jadi pembantu. Jadi makanya jadi pembantu Rasulullah SAW, hadiah dari ibu Anas bin Malik, Rumaisah atau Ummu Sulaim namanya. Nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seorang dikatakan imannya sempurna jika ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis di atas semakna dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuh zahzaha anin nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasil ladzi yuhibbu ayyu'ta ilaihi." Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya dia berperilaku, dia beriman kepada Allah dan hari akhir ya, dan hendaknya dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau kita senang diperlakukan kayak gitu, ya sudah, kita perlakukan orang lain yang sama pula. Mencintai bisa jadi berkaitan dengan urusan din atau agama, bisa jadi berkaitan dengan urusan dunia. Rinciannya ibu-ibu sebagai berikut. Pertama, sangat suka jika dirinya mendapatkan kenikmatan dalam hal agama, maka wajib baginya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya mendapatkan agama itu pula. Jadi kalau dia senang orang lain itu sholat, ya, maka dia ngajak orang lain juga seperti itu. Jika kecintaannya seperti itu tidak ada, maka imannya berarti dinafikan sebagaimana disebutkan dalam hadis.
Maka jika seorang suka melakukan perkara wajib atau melakukan sunnah, maka ia suka saudaranya pun bisa melakukan semisal itu. Dia ajak yang lain. Begitu pula dalam hal meninggalkan yang haram. Jika ia suka dirinya meninggalkan yang haram, maka ia suka pada saudaranya. Demikian pula dia ajak saudaranya berarti. Jika ia tidak menyukai saudaranya seperti itu, maka ternafikan kesempurnaan iman yang wajib tadi. Nah, termasuk dalam hal pertama ini adalah suka saudaranya mendapatkan hidayah, memahami akidah, dijauhkan dari kebid'ahan, seperti dihukumi wajib karena ia suka jika ia sendiri mendapatkannya. Maka kalau ibu senang misalnya menuntut ilmu agama, senang dapatkan nikmat tersebut, ajak orang lain seperti itu juga. Terus yang kedua, sangat suka jika dirinya memperoleh dunia, maka ia suka saudaranya mendapatkan hal itu pula. Dia senang punya benda A, harta A, maka kalau orang lain punya sudah biarin aja gitu. Namun untuk kecintaan kedua ini dihukumi sunnah, Bu. Misalnya suka jika saudaranya diberi keluasan rizki, sebagaimana ia pun suka dirinya demikian, maka dihukumi sunnah. Untuk suka pada orang lain juga dapat rizki. Begitu juga suka saudaranya mendapatkan harta, kedudukan dan kenikmatan dunia lainnya. Hal seperti itu dihukumi sunnah pula. Maka sifat ini akan mengantarkan kita tidak mungkin hasad pada orang lain. Hasad tuh benci kalau orang lain itu dapat nikmat. Karena di sini kita dituntut senang. Oh, saya senang dapat ini ya, saya juga sudahlah biarin orang lain dapat itu juga nggak apa-apa. Nah, ini konsekuensi dari hadis tadi. Pembahasan yang lainnya, cinta pada muslim itu sesuai kadar iman. Ingat, mencintai orang lain itu sesuai kadar iman. Makin tinggi imannya berarti makin mencintai. Namun kalau makin rendah imannya, ya semakin rendah juga rasa cintanya. Kita diperintahkan untuk mencintai sama muslim. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, Ibnu Rajab katakan gini dari hadis di atas, di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Juga kata Ibnu Rajab, jika sikap yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat saudaranya yang melakukan kesalahan adalah menasihatinya. Karena kita kan tidak ingin diri kita seperti itu, maka kita ingin orang lain juga selamat dari itu. Ibnu Rajab katakan, jika seorang melihat pada saudaranya kekurangan dalam agama, maka ia berusaha untuk menasihatinya, membuat saudaranya jadi baik. Adapun jika muslim tersebut pelaku dosa besar, dia itu rentenir,
makan riba. Dia suka ghibah, suka ngegosip, Bu. Maka orang tersebut dicintai sekadar dengan ketaatan yang ada padanya dan dibenci karena maksiat yang terus ia lakukan. Jadi kalau ibu senang dengan orang seperti ini paling cuma faktor lain. Itu tetangga saya, itu teman kantor saya, itu teman saya sejak kecil gitu. Itu paling karena faktor lain. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika ada dalam diri seorang kebaikan dan kejelekan, dosa dan ketaatan, maksiat, sunnah dan bid'ah, kecampuran tuh di situ. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya dari seseorang ini. Maka kecintaan padanya tergantung pada kebaikan yang ia miliki. Ia pantas untuk dibenci karena kejelekan yang ada padanya. Bisa jadi ada dalam diri seorang kemuliaan dan kehinaan bersatu di dalamnya seperti itu. Contohnya, ada pencuri yang miskin, ia berhak dihukumi potong tangan. Nah, walaupun mencuri, potong tangan tetap ada. Di samping itu, ia juga berhak mendapatkan harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan dia karena miskin. Hukumannya ada, potong tangan, mencuri tadi. Tapi karena dia miskin, dia tetap dibantu juga karena miskinnya. Ibnu Taimiyah melanjutkan, demikian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip diselisih oleh Khawarij dan Mu'tazilah serta yang sepaham dengan mereka. Mereka menjadi hanya berhak dapat pahala saja, atau jika tidak ya mendapatkan siksa saja. Sedangkan Ahlussunnah berprinsip bahwa Allah menyiksa orang yang berbuat dosa besar yang pantas untuk disiksa. Mereka pun dapat keluar dari neraka dengan syafaat sebagai karunia dari Allah. Sebagaimana hal ini didukung oleh hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat faedah hadis. Pertama, yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sempurna imannya. Bukan imannya terhapus, Bu. Kalau ibu mencintai yang lainnya, itu bukan berarti kalau tidak mencintainya seperti mencintai diri sendiri berarti iman terhapus, enggak. Cuma berkurang iman. Jadi iman itu kalau disebut tidak ada dua macam, Bu. Ada tidak adanya kesempurnaan iman, atau tidak ada iman itu sama sekali. Ada dua, Ji. Tidak ada kesempurnaan iman, atau tidak ada iman itu sama sekali. Kalau tidak ada iman itu sama sekali berarti kafir, Bu. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah merinci dua ini. Iman itu ada yang berkurang, Bu, dan iman juga ada yang bisa hilang, gak ada iman sama sekali. Tergantung dosanya, Bu. Kalau dosanya dosa kekafiran, iman gak ada sama sekali, Bu. Terhapus. Karena iman dan kekafiran gak mungkin jadi satu, gak mungkin. Tetapi kalau seperti ini tadi, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, cuma berkurang iman, kesempurnaan iman tidak dia capai, Bu. Salah dalam memahami ini, itu bisa jadi aliran sesat, Bu. Prinsip yang keliru dalam prinsip Khawarij, kalau Khawarij diterapkan ke zaman ini seperti ISIS itu, Bu. Prinsipnya pokoknya kalau orang itu cacat imannya berarti hilang, langsung kafir, Bu. Nggak ada maaf-maafan itu sama dia. Nah, prinsip yang benar dirinci jadi dua tadi. Kadang iman itu berkurang, kadang iman itu hilang sama sekali, tergantung dosanya. Dosa yang dilakukan itu apa? Pokoknya kita masih beri uzur pada orang lain terlebih dahulu. Gampangnya beri uzur pada orang lain. Ini belum tentu kafirnya. Saya masih berikan dia itu uzur gitu. Mendingan berikan uzur dulu daripada mengkafirkan orang yang sudah ngaku Islam gitu.
kecuali kalau dia lakukan dosa yang jelas-jelas salah gitu. Kedua, wajib menjadi saudara kita, menjadikan saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri gitu. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian umum. Terus ketiga, wajib meninggalkan hasad. Nah, hasad. Hasad tadi apa? Benci pada nikmat orang. Wajib meninggalkan hasad pada saudara sendiri karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Berarti nggak mencintai saudaranya. Hasad itu apa? Lihat pengertian Ibnu Taimiyah. Al-hasadu huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah benci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain yang dihasad. Jadi kalau sudah lihat ada nikmat pada orang lain, sudah ada dalam hati itu nggak senang saja, itu namanya sudah hasad, Bu. Walaupun belum ditampakkan. Ada tetangga punya motor baru nih, ibu cuma lewat aja, sudah ini perasaan ada nggak enak gitu, atau perasaan pokoknya ingin nikmat tadi itu hilang. Nah itu sudah namanya hasad. Ada nggak senang saja pada nikmat orang, sudah masuk hasad. Berarti tiap orang itu bisa hasad nggak, Bu? Bisa nggak? Bisa. Karena nggak suka pada nikmat orang lain, itu tanda dia tidak ridho nikmat itu ada pada orang lain. Dari sisi keimanan, Bu, keyakinannya pada takdir kurang. Kadang itu bisa. Ini ada orang pernah nanya ke saya itu, Ustaz, saya tuh kalau lihat teman saya, kita sama-sama masuk kerja bareng, gaji ya hampir sama, tapi kok dia bisa lebih, kok saya enggak ya? Nah kayak gini saya sudah tidak terima takdir, Bu. Padahal bisa jadi dia memang punya penghasilan lain lagi, mungkin pengeluarannya dia minimalkan, ada lain lah. Yang kita punya kebutuhan banyak, keperluan sana sini lagi, belum lagi masa nyumbang itu datang, pengeluarannya banyak, satu kali keluar bisa 5 sumbangan langsung, Bu. 100.000, 500, Bu, seperempat gaji ya habis. Nah keadaan orang beda-beda. Ada yang sini diberi ke lapangan, ini diberikan kesempitan, beda-beda masing-masing gitu. Maka hargai nikmat aja. Sudah, alhamdulillah saya punya keadaan kayak gini, dia itu keadaan kayak gitu, sudahlah, gak usah pusing dengan rezeki orang. Nah sekarang lihat hasad itu ada berapa tingkatan. Pertama, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang meski tidak berpindah pada kita. Nah, tadi lewat ya, lihat motor orang ya. Mudah-mudahan nanti lecet lah motornya, lecet aja, Bu. Kan sudah nikmat orang lain hilang kan? Itu sudah masuk hasad, walaupun tidak pindah motor itu pada kita, Bu. Cuma ingin ada suatu rusak aja di situ. Itu sudah masuk hasad yang tingkatan pertama ini. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya. Enggak mesti pindah, Bu. Sudah masuk hasad. Yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Kalau yang kedua pindah. Misalnya ada wanita cantik yang sudah menjadi istri orang lain, ia punya hasad.
ya mudah-mudahan suaminya mati atau ditalak gitu, pegatan. Lalu dia ingin nikah dengan perempuan itu. Saya tunggu jandamu. Ini mungkin mantannya dulu ini kayaknya. Dari SMA dulu tuh nggak kesampaian, diambil orang lain. Nah, dia tunggu itu. Hasad, Bu. Tapi tingkatan kedua. Para ulama katakan, tingkatan hasad kedua ini sama haramnya, namun yang parah itu yang pertama tadi, Bu. Kalau pertama itu diam-diam aja, Bu. Kalau ini masih kelihatan. Kalau yang pertama itu nggak tahu sama sekali. Parah yang pertama. Bisa jadi juga yang punya kekuasaan tadi ya, pemerintahan yang besar, ia sangat berharap seandainya raja atau penguasa tersebut mati, lalu berpindah kekuasaan itu padanya. Yang ketiga, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang miskin dan bodoh. Sudahlah, pokoknya kalau bodoh aja deh, sudah gitu aja terus, nggak boleh pinter-pinter ya. Kalau miskinnya sudah miskin aja deh. Hasad seperti ini membuat seorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi kalau yang ketiga ini, tetap orang lain di kondisinya seperti itu, nggak boleh naik lewati dia gitu. Jadi kalau tetangganya miskin aja deh. Sampai kalau tetangganya punya motor, akhirnya sama dengan dia, hasad muncul itu. Kok bisa dia ini paling ini pakai dukun ini, atau lagi kerennya apa sekarang, babi ngepet ini paling. Ini kayak gitu. Selama dia masih seperti itu belum hasad itu. Nanti tunggu naik level dia. Yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Ini temannya sama-sama ini levelnya, Bu. Jika keadaan orang lain lebih darinya, barulah ia hasad. Barulah ia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain itu hilang, sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan kedua ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Yang kelima, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut dengan ghibthah. Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut, tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Ini namanya ghibthah, Bu. Artinya itu berlomba dalam kebaikan. Orang lain ngaji, saya pengen ngaji juga. Itu sama, Bu. Orang lain kok di akhir-akhir Ramadan ini kok semangat sekali ya baca Qur'annya ya. Saya pengen kayak gitu juga. Orang ini kok ibadahnya itu Masya Allah, akhir Ramadan kok tambah semangat dia. Saya ingin seperti itu juga. Itu namanya berlomba dalam kebaikan. Istilahnya tadi apa? Ghibthah. Ini yang dimaksud berlomba dalam kebaikan sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang itu saling berlomba-lomba. Berarti hasad ada dua macam, Bu. Yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji cuma nomor 5 saja. Yang tercela itu nomor 1 sampai nomor 4. Yang paling parah nomor 1. Kalau ibu mau yang hasad, yang terpuji cuma nomor 5 saja. Saya pingin sama dengan dia atau pingin lebih dari dia, tapi cuma urusan ibadah ini, Bu. Biasanya untuk urusan ibadah saja. Tapi kalau urusan dunia itu nomor 1 sampai nomor 4, Bu. Kalau orang itu biasa nonton video di YouTube, misalnya ada Crazy Rich itu ya. Orang uang sugih pokoknya. Nah, dia pengen kayak gitu. Itu cuma sebatas nomor 1 sampai nomor 4, Bu. Tapi kalau yang 5 ini kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan amalan, kaitannya dengan hal akhirat. Orang itu sedekah, saya pengen sedekah lagi. Orang itu ingin ibadah, saya pengen ibadah lagi. Orang itu semangat ngaji, saya pengen ngaji juga, gitu. Itu sama. Baik, sekarang kita bahas zakat lanjutan yang kemarin.
Masuk 111. Halaman 111 ya. Kemarin zakat emas perak ya. Kemarin emas, perak, mata uang. Sekarang hasil pertanian. Wa amma zuru'u fatajibu zakatu fiha bi salasati syara'id ayyakuna mimma yasra'u al-adamiyun wa ayyakuna qutan mudakharan wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsukin la kishra 'alaiha. Adapun hasil pertanian, maka syarat wajib zakatnya ada 3. Syarat wajib zakatnya ada 3, Bu. Pertama, sengaja ditanam manusia. Berarti kalau tanamannya misalnya ada padi tapi padinya tumbuh sendiri gitu ya, nggak ada yang nanam, nggak ada yang punya, maka tidak masuk. Yang kedua, merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Padi masuk ya, jagung masuk. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Nisabnya itu 5 wasak. Namun tanpa disertai kulitnya. Kalau padi itu tanpa disertai dengan gabahnya, cuma berasnya saja. Berapa wasak tadi? 5 wasak. Lima wasak. 1 wasak 60 sok. 5 wasak berarti 300 sok. 1 sok ini ukuran zakat fitrah, Bu. Ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah kita bahas besok insyaallah. Taruhlah kita pakai 2,5 kilo, Ji. 2,5 kilo kali 300 750 kilo, 7,5 kuintal. Ya, 7,5 kuintal. Terus buah-buahan sekarang. Wa amma simaru fatajibu zakatu fi syai'aini minha samaratun nakhli wa samaratul karmi. Wa syara'itu wujubi zakati fiha arba'atu asya'a al-islam wal hurriyah wal milk tam wan nisab. Buah-buahan yang wajib zakati cuma 2. Yaitu kurma dan anggur. Nanti yang punya buah yang lainnya tergantung niatannya. Dia kalau niatannya untuk jadi barang dagangan, berarti nanti jadi barang dagangan nanti. Atau cuma sekadar dijual saja, nanti hasilnya masuk dalam simpanan aja. Tapi kalau dimasukkan dalam zakat ini tidak. Syaratnya ada 4, Bu. Syarat wajib zakatnya 4. 1 Islam, 2 merdeka, 3 buah-buahan yang wajib zakati itu dimiliki secara sempurna. Berarti yang keluarkan zakat kurma ya pemilik kurma tadi. Yang keluarin zakat anggur ya pemilik anggur tadi. Kemudian yang keempat mencapai nisab. Nisabnya sama dengan itu. Berapa berarti, Bu? Ya? 5 wasak sama dengan 300 sok sama dengan 7,5 kuintal. Sekarang barang dagangan. Nah, ini pedagang-pedagang banyak ini hadir nih. Termasuk mau pedagang gamis juga masuk. Pedagang
punya toko juga di rumah, punya toko sembako gitu ya, atau toko kebutuhan sehari-hari, masuk juga sini. Kita lihat. Wa amma urudu tijarah fatanjibu zakatu fiha bisyara'id al-mazkurati fil asman. Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat-syarat untuk emas dan perak. Balik ke emas dan perak kemarin, Bu, coba lihat. 1 Islam, 2 merdeka, 3 barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna, berarti pedagang itu ya punya barang itu. 4 mencapai nisab, 5 mencapai haul. Nisabnya apa kemarin, Bu? Ingat ya, kalau disebut barang dagangan berarti barang itu diniatkan untuk didagangkan. Ini ada toko, barangnya dalamnya sembako, Bu. Sembako ini gimana? Ini untuk dagang, berarti untuk cari untung. Ya, berarti masuk urudut tijarah, zakat barang dagangan. Syarat pentingnya 2 tadi ya, mencapai nisab, bertahan haul. Nisabnya kemarin ya, antara emas atau perak, atau ya. Yang paling rendah apa kemarin? Perak ya, berapa juta kemarin? 6,5 juta. Saat buka toko, ini modal ini sudah ada nih, Bu. Modal senilai ini sudah ada. Misalnya modalnya 10 juta, sudah jadi barang sekarang ya. 10 juta. Berarti sudah mulai nisab sini, Bu. Tapi belum kena zakat. Karena belum haul, nunggu. Ini nisab ya. Nunggu bertahan 1 tahun. Caranya gimana? Hitung dalam toko itu sembakonya ada berapa. Seakan-akan toko ini kalau laku barang ini detik ini juga, misalnya ini tanggal 21 Ramadan ya, 21 Ramadan ini laku saat ini juga, harganya berapa? Berarti pakai harga jual apa modal? Kalau toko ini barang-barangnya dijual saat ini juga, harganya berapa? Berarti pakai harga jual apa modal? Jual. Taksirnya ya, sembakonya tadi di total. Ya dah? Total semuanya ditaksir aja deh. Ustaz, di dalam toko ini ada 1 ton. Sudah 1 ton kali harga jualnya berapa, dapat berapa? Dapat sekian rupiah. Ustaz, saya mau bayar, ada uang cashnya ini hasil jual nih, ada uang cashnya, tambah uang cash tadi. C. Ada piutang masuk nggak? Oh, nggak ada. Utang ada yang perlu dibayar saat ini juga nggak? Nggak ada juga. Berarti sudah total nih. Total barang plus uang cash. Totalnya dikalikan berapa persen? 2,5%. Nah, totalnya 100 juta. Ya wes, 100 juta kali 2,5%. Berapa juta? 2.500.000 dia keluarkan zakat. Bisa jadi ambil dari barang di tokonya. Kalau barangnya sejenis gampang, namun kan barangnya macam-macam. Tadi kan sudah pakai nilai, berarti bisa pakai uang. Uang 2,5 juta. Gitu ya? Kalau ada piutangnya masuk sekarang enggak?
Kalau masuknya bulan depan ya berarti nggak usah. Sudah Bu? Sekarang ganti toko. Ini tadi sembako toh? Sekarang bukan toko lagi. Kos-kosan. Masuk hitungan zakat barang dagangan enggak? Apa yang dijual? Jasa, pakai kamar, kos. Kamarnya dijual enggak? Tidak. Berarti tidak dihitung itu berdasarkan zakat barang dagangan. Cukup penghasilannya masuk ke simpanan ibu saja. Itu ya. Sekarang rumah. Rumah pakai pribadi kena zakat enggak? Tempati pribadi kena zakat enggak Bu? Tidak. Sekarang dia mau pindah. Dia enggak di Wonosari lagi, dia mau pindah ke Jogja. Rumah yang di Wonosari ini mau jual. Pas ada di pinggir jalan Karangrecek sini. Harganya itu 300 juta. Sudah nisab belum? 300 juta sudah nisab belum? Sudah. Saat ditawarkan sudah mulai hitung awal nisab, tapi belum keluarkan zakat. Jadi, Ustaz, ini 2 tahun baru laku. Alhamdulillah tahun kedua baru laku 300 juta tadi. Berarti hitung zakatnya ada karena sudah lewat 2 tahun. Harusnya tiap 1 tahun keluarkan zakat dari harga jual. 2,5% dari 300 juta. Berapa Bu? Berapa? Banyak. 300 bagi 40. 30 bagi 4. 15 bagi 2. 7,5. 7,5 juta Ji. Baru 1 tahun. Iya kan? Harusnya pas tahun pertama nggak laku karena kan saja sudah jual rumah. Ini rumah jual nih. Namun ya Ustadz saya 7,5 nggak ada, itu saya jual rumah aja nggak ada uang. Tapi saya mau pindah. Nah berarti kodok dulu, utang dulu nanti pindah nanti tahun kedua. Tahun kedua laku. Tadi berapa lagi 7,5 juga kan? Berarti zakatnya kalikan 2. Berarti apa? 15 juta. Pas sudah laku 300 juta. Selama ingat ya, ini bukan untuk nyaur utang ya. Kalau 300 juta, Ustadz saya mau nyaur utang Ustadz saya di bank itu ada 290 juta. Ya sudah nggak usah hitung zakat, ngapain? Kan tadi dia mau pindah rumah. Nah berarti ada 15 juta dia potong dari sini tadi. Keluarkan untuk zakat. Kenapa kok kena? Karena rumah sudah diniatkan dijual. Namun kalau misalnya jual rumah sekarang 300 juta, 2 bulan saja laku, 300 jutanya dipakai dulu. Nanti keluarkan, kalau ada sisa dikeluarkan sesuai dengan kebiasaan bayar zakatnya kapan. Kalau nggak ada sisa, ya wes. Jadi syaratnya untuk zakat barang dagangan sama dengan emas dan perak tadi. Lihat di halaman 113. Itu nisab dan zakat unta. Ibu nggak punya unta kan? Wes lompat. Nisab dan zakat sapi, coba lihat. Jumlah pertama satu nisab sapi adalah 30 ekor. Tunggu 30 ekor dulu. Namun kemarin sudah saya sebutkan ya, yang di Gunung Kidul kan nggak bisa. Kenapa kemarin? Tidak digembalakan di padang rumput. Rumputnya pakannya nggak gratis.
Kalau sini pakannya gratis. Nisab zakat sapi tunggu 30 ekor dulu. Terus nisab zakat kambing, coba lihat lagi. Tunggu 40 ekor. Terus ada zakat binatang yang dimiliki bersama. Coba lihat di halaman 117. Binatang yang dimiliki oleh 2 orang, maka kewajiban zakatnya berlaku seperti zakatnya 1 orang dengan 7 syarat. 1. Jadi digabung. Asalkan 1, jika kandangnya sama. 2, dilepaskan pada tempat yang sama. Tempat untuk digembalakan tadi sama rumputnya. 3, digembalakan pada tempat yang sama. 4, pejantannya sama. 5, tempat minumnya sama. 6, pemerah susunya sama. 7, tempat susunya sama. Ambing susunya itu dari betina sama juga. Jika tidak, maka dihitung sendiri-sendiri, tidak digabung. Sekarang nisab zakat, nisab dan zakat emas. Langsung lihat halaman 118. Nisab emas adalah 20 miskol. Ingat ya, 20 miskol, 1 miskol 1 dinar. Berarti 20 miskol 20 dinar. Kemarin 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Zakatnya 2,5%. 2,5% itu setengah miskol. Ya. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti ini. Jadi tadi 20 dinar, zakatnya 2,5%-nya berarti 20 bagi 40 sama dengan setengah kan? Berarti zakatnya keluar setengah tadi, setengah miskol. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti ini. Nisab uang adalah 200 dirham. Zakatnya 2,5%, yaitu 5 dirham. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti itu. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Ini untuk nisab uang perak, Bu. Namun kalau uang untuk mata uang, antara nisab emas atau perak. Emas perhiasan, Ibu beri catatan, masuk, Bu, dalam hitungan zakat emas. Namun kalau ada emas untuk ibunya sendiri, ada emas untuk anaknya sendiri, digabung atau tidak? Tidak, pisah. Emas ibunya sendiri, emas anaknya sendiri. Terus nisab dan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasak. Tadi sudah ya, sama dengan berapa kuintal tadi? 7,5, yaitu 1.600 liter Irak. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti itu. Detailnya, jika disirami dengan hujan atau air yang mengalir, artinya dapat air cuma-cuma, maka zakatnya 10%. Jika disirami dengan kincir atau mesin atau dengan membayar air, maka zakatnya 5%. Jadi kalau irigasinya berbayar, zakatnya tambah banyak, tambah berkurang, Bu. Jadi 5%. Kemudian zakat barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun. Tadi kan seperti tadi kan, akhir tahun dengan harga pembeliannya. Nah, di sini harga pembeliannya atau harga modal. Coba kita lihat dulu pembahasannya. Jika telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sebentar. Di sini kalau disebut dia dengan harga modalnya, kalau di sini dipilih modal ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Jika emas dan perak itu didapatkan dari rikas, maka zakatnya 20%. Kalau harta karun 20%. Nah, coba lihat dari barang dagangan. Berarti ada 2 perbedaan pendapat ya. Bisa dengan harga modal, bisa dengan harga jual. Saran saya pakai harga jual saja, lebih aman. Namun kalau seandainya dia sulit mentaksir, dia pakai modal saja, boleh, Bu. Kalau menurut pendapat ini. Berarti tadi di total ya, tadi disuruh ditaksir, dikalkulasikan. Di total barang dagangannya saja, Bu. Tokonya nggak usah dihitung. Ya. Tokonya nggak usah dihitung. Ustadz, ini ada biaya sewanya juga. Biaya sewanya enggak, ini masalah lain, Bu. Kita lagi hitung zakat barang dagangannya.
Biaya sewa nanti. Kalau memang jatuh tempo, jadi utang, berarti dikurangi, Bu. Kalau tidak nanti kan jadi uang cash itu. Maka tadi totalnya dihitung berapa harganya, terus dapat sudah dengan piutang kalau ada, kalau nggak ada ya sudah dengan uang cash dimasukkan lagi. Kalau ada utang jatuh tempo dikurangi lagi, baru dikalikan 2,5%. Bu, total utang perlu dimasukkan atau tidak? Punya toko tadi, tokonya ada ini toko sembako, total utangnya 100 juta. Perlu dimasukin dalam hitungan zakat, Bu? Perlu dimasukin? Kalau di total itu tokonya ini 100 juta, mau dikurangi dengan total utang 100 juta juga, Bu, 0. Maka nggak pakai total utang, namun pakai utang yang jatuh tempo pas mau bayar zakat. Kalau nggak ada tagihan pas bayar zakat ya sudah, nggak. Cukup tambahkan di situ dijumlahkan untuk uang cash plus barang dagangan tadi. Nah, nanti untuk zakat fitrah dan siapa yang berhak menerima zakat, insya Allah kita bahas besok pagi jam 9. Pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Baik. Nggak ada pertanyaan. 3 menit. Ya. Yang pertanyaan yang langsung besok aja. Ya. Kalau doa untuk pas sholat witir, Ya. tangan diangkat atau tidak? Tangan diangkat. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak, yang benar yang mana? Diangkat tangan, yang jamaah juga angkat tangan, disunahkan. Terus Ustaz, saya mengajak Imam ikut ke majelis taklim. Dia lagi belajar. Ketika di majelis taklim ketemu tentang langsung difonis baju hijab kurang ini itu. Tapi dia Sudahlah. berusaha menyesuaikan. bertahap, pelan-pelan. Ada cerita, saya pernah ketemu dengan ibu-ibu. Jadi dia ikuti kajian saya rutin. Terus pas di Jetis ini, di Sabtosari, saya habis makan bakso, terus dia ketemu saya. Ustadz, ini Ustadz Abdul ya? Saya pakai masker, dia hafal muka saya. Padahal dia pakai jilbab biasa, Bu. Dia pakai jilbab biasa. Setelah itu besok paginya saya bahas tentang perhiasan wanita, tentang jilbab sempurna gitu. Dia langsung ya saya, Ustadz, saya kayak gitu saya nggak punya baju, Ustadz. Langsung saya diam ketika, sudahlah Bu, bertahap saja. Karena saya nggak bisa nanggung bajunya dia juga gitu. Kan urusan suami dia. Nah, saya cuma punya baju kayak gini, ya sudah Bu, pakai gitu aja dulu. Penting Ibu sudah tahu konsekuensi hukumnya, sudah paham, ya mudah-mudahan besok kalau mau beli baju ya beli sesuai yang pakai aturan gitu dan jadi selamat. Baik, cukup. Insyaallah besok baru kita lanjut lagi. Nanti jangan lupa baca bismillah, buka, terus santap yang ringan, terus baca zabatoma wa abtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Lalu berdoa, karena doa ketika buka puasa itu doa yang mustajab. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.